Saya mungkin tanya balik nih ke teman-teman semua nih. Ada sekitar berapa? 20 orang ya? 20 orang ya. Ini saya ada sebuah pertanyaan. Mungkin nanti bisa tulis di kolom komen. Pertanyaannya adalah tentang kalau kita ngomongin investasi, menurut teman-teman investasi itu apa? Tuh, itu satu. Terus yang kedua, pertanyaan kedua adalah eh, dari sepengetahuan teman-teman semuanya, investasi apa yang teman-teman punya saat ini? Kan gitu. Nah, terus yang ketiga, kenapa teman-teman milih instrumen investasi itu? Gitu. Contoh misalkan ada misal apa ya? Saya misalnya, saya investasinya apa misalkan? Emas, misalnya dia emas, logam mulia. Terus pertanyaannya, kenapa milih logam mulia atau emas? Nah, saya jelaskan ya, karena emas, bla 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 bla. Nah, monggo sekarang tulis dulu di kolom komentar. Kita cek dari 20-an peserta ini, kira-kira teman-teman di sini yang pertama udah punya investasi belum? Sebelumnya adalah menurut teman-teman investasi itu apa? Terus sudah punya atau belum? Terus kalau sudah, apa investasinya? Terus kenapa teman-teman pilih itu? Nah, coba kita butuh partisipasi teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar. Silakan. Oke, boleh banget nih ditulis nih Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian kira-kira punya investasi apa gitu yang sekarang sedang digandrungi atau memang sudah lama nih punya invest gitu ya Hmm. di satu satu apa ya keistimewaan apa nih mungkin investasi di tanah Hmm. atau mungkin investasi di Hmm. macam-macam nih boleh Ya. banget ada yang ingin atau on mic deh mungkin yang barangkali Nah, pengen boleh. sharing gitu. Boleh, Malam boleh. hari ini kita Kita temanya sharing-sharing, kita bener-bener ngobrol-ngobrol. santai, sharing banget. Jadi kita gak, mungkin kalau taklim biasanya kan nyimak banget ya materinya. Jadi ini kita lebih santai dan lebih open. Jadi kayak talk show sebetulnya. Jadi boleh banget Bapak Ibu dan Kakak sekalian on mic ataupun ya bisa berkenan di kolom chat menanya-nanya gitu ya apa barangkali instrumen yang sedang digandrungi investasinya apa gitu. Ada? Barangkali ada yang ingin bersuara? Oh, ini dari Kak Rizka. Investasi Ya, perusahaan dari jasa. Wah, menarik Sutomo. ya. Ya. Apa tuh? Perusahaan jasanya apa maksudnya? Investasi Apa? perusahaan jasa. Pelatihan Pelatihan SDM. SDM. Oh, Masya oke. Allah. Jadi ada perusahaan, terus Barista ini invest dana di perusahaan tersebut gitu ya, kurang lebih ya. Iya, betul-betul. Oke. Monggo yang lain, silakan. Yang lain kita ini dulu. Kira-kira Oke. kenapa gitu ya? Coba cek dulu. Ada Kita cek lagi ombak. yang mungkin, oh Mas Emas. nih, Ibu Nah, Latifah, Mas. kenapa Masya Allah. emas? Ini boleh banget nih atau bersuara ataupun di chat. Kenapa sih Hmm, ingin investasinya di situ? Gitu. Investasi di emas tadi kan Ibu Latifah terus Bapak Rizka ya Bapak Rizka Dedi Sutomo investasi di perusahaan jasa. Ini boleh banget nih. Kira-kira alasannya kenapa nih investasi di yang sedang digandrungi ini gitu. hmm. Boleh? Atau Mas Andre deh. Mas Andre, saya tanya Mas Andre. Mas Andre, Investasi kira-kira apa ya? kira-kira Saya di investasi skill itu apa Mas biasanya. Andre? Investasi itu menurut saya lebih Hmm. ke suatu kayak tabungan gitu ya. Kalau saya ngukurnya Hmm. kayak tabungan itu baik bentuk fisik ataupun bentuknya soft gitu ya, hard atau soft gitu. Jadi Hmm. mungkin kalau soft skill itu juga investasi menurut saya gitu. Jadi kalau karena saya saat ini Ya. mungkin lagi optimasi karir gitu kan, jadi kayaknya optimasi di soft skill gitu. Investasinya Oke. tabungannya itu. Investasi leher ke atas gitu ya. Iya. Oh ini ada beberapa nih yang Oke. sudah bersuara lagi. Kak Ibu Latifah emas karena Mantap. hartanya dalam jangka panjang nilainya mengalami kenaikan. Oke oke betul betul. Nice. Hmm. Properti, Ini passive dari income katanya. Ibu Nini properti pasif income, masya Allah. Hmm. Ibu Nina ya.
Ibu Minah ya, belum punya investasi karena belum cukup buat ke situ karena masih biayain Wah, anak menarik. kuliah, Wah, tapi menarik dulu kan? pernah Nah, di sini invest saya menarik. Saya emas suka. dan tanah. Tuh, investasi emas dan tanah ya udah pernah. Terus Bapak Deddy Stomo tadi investasi perusahaan jasa, modal relatif Nah, tidak terlalu besar namun dapat mencapai target keuntungan materi dan amal akhirat, Masya Allah. hmm. Oh ini Kang Mono rumah ayam halal, Masya Allah. Kang Mono investasi itu menjelaskan ya tabungan masa depan, memelihara seperti hewan kambing, bagi hasil dengan pemelihara kambingnya, investasi tersebut dengan kita membeli kambing tanpa harus mengurus kambingnya kita dapat hasil. Oh ini syirkah nih kayaknya ya. Masya Allah. Ya, ya. Menarik. Ini boleh lanjut aja nih Mas. Boleh. Kira-kira habis ini apa nih Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu para peserta udah banyak nih yang speak up tentang hmm. investasinya. Nah, oke. Jadi begini, kalau misalnya kita ngomong investasi apapun bentuknya, gitu ya. Nah, ini yang kami temui di ya, sebelum kita ngomong spesifik tentang saham. Gitu. Nah, investasi lebih gini, banyak sekali teman-teman yang kita temuin apa namanya memutuskan untuk investasi apapun itu bentuknya. Tapi kebanyakan orang berinvestasi itu yang pertama adalah berdasarkan apa namanya berdasarkan katanya gitu. Itu banyak yang kami lakukan itu berdasarkan katanya. Nah, tapi yang atas dasar itu sehingga memutuskan sesuatu itu tanpa adanya data, gitu. Tanpa ada data sebelumnya. Biasanya orang Indonesia itu rata-rata paling senang investasi itu kalau ngomong biasanya kalau investasi itu apa? Biasanya ngomongnya saya punya tanah, ya saya punya tanah. Tadi ada yang punya kebun karet, kebun sawit dan seterusnya itu. Bagus nggak? Ya bagus, gitu. Nggak ada masalah. Gitu. Tapi yang perlu kita perhatikan lebih tajam lagi sebelum kita berinvestasi adalah sebenarnya posisi kita ada di mana. Gitu ya. Kalau kita mau ngomongin, kalau kita mau berinvestasi dengan apa namanya kondisi yang benar-benar sehat. Gitu. Maksudnya gimana mas? Gitu. Maksudnya begini, kita kalau misalkan dalam dalam keuangan itu kita ada yang disebutnya dengan profil resiko. Jadi seseorang itu memiliki profil resiko yang berbeda-beda. Contoh misalkan Mas Andre profil resikonya seperti apa, saya profil resikonya seperti apa. Itu beda-beda gitu. Nah, makanya ada yang disebutnya kalau secara teori ada yang namanya profil resikonya itu konservatif. Ada yang profil resikonya itu moderat. Ada yang profil resikonya itu apa namanya agresif. Nah, jadi ada berbeda-beda. Nah, rata-rata yang kami temui di luar sana, di sini nggak ada insya Allah ya, yang kami temui di luar sana, orang itu merasa bahwa dirinya agresif. Gitu. Merasa dirinya agresif. Nah, ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan dia mengambil investasi yang sebenarnya itu secara apa? Secara perhitungan, secara resiko, gitu ya, itu cenderung ke agresif gitu, dengan resiko-resiko yang cukup tinggi. Nah, tapi hal itu dikesampingkan. Kenapa? Karena rata-rata orang memilih atau melihatnya dari berapa besar keuntungannya, gitu. Berapa besar profit yang bisa didapatkan. Tapi tanpa melihat seberapa besar juga resiko yang kemungkinan besar didapatkan. Contohnya apa? Kenapa saya bisa bilang begini? Contoh misalkan, kenapa investasi bodong itu setiap tahun makin banyak? Ya, investasi bodong makin banyak. Padahal orang udah tahu nih kondisinya bodong. Tapi orang juga banyak yang melihat bahwasanya kalau kita nggak ngambil take sekarang, kita bisa rugi. Kalau kita nggak ngambil starting dari sekarang, dari awal, kita bisa ketinggalan dan seterusnya. Padahal dia tahu nih kondisinya, resikonya tinggi. Nah, dan juga selain itu adalah iming-iming profit yang cukup tinggi. Gitu. Nah, ketika iming-iming profit cukup tinggi, dengan dia punya informasi bahwasanya, wah saya bisa, banyak kok orang yang bisa from zero to hero jadi sesuatu, bisa beli apa yang dia pengen selama ini, terus dia bisa mewujudkan cita-cita keluarga dan seterusnya. Nah, berdasarkan ini semua, nah data-data tadi dikesampingkan. Dia nggak tahu profil risikonya apa. Nah, sehingga efeknya apa? Kegiur cepat. Nah, padahal sebenarnya bisa jadi orang tersebut konservatif. Konservatif itu gimana sih? Misalnya begini, konservatif itu secara gampang gini, dia itu sebenarnya tidak tahan resiko. Gitu. Jadi kalau ada penurunan di instrumen investasinya sedikit aja, dia ngerasa was-was. Gitu. Makanya biasanya cenderung, kita nggak ngomong syariat ya, kita ngomong secara konvensional aja. Uh,
kalau kita ngomongin secara konvensional, biasanya cenderung orang-orang ini milih udah depositoin aja. Nggak apa-apa lah. Gitu. Misalkan punya uang sekian, kalau punya uang segini mau diapain? Udahlah masukin deposito aja. Aman, setiap bulan, setiap tahun dapat sekian persen. Gitu ya. Nah, ngomongnya begitu. Tapi kalau kita ngomong syariat itu nggak boleh. Tapi kita ngomong itu dulu, tapi kita dudukkan dulu investasi. Sebenarnya rata-rata begitu. Nah, sedangkan kondisi orang-orang yang begini itu agak sulit menerima resiko. Makanya cari yang aman-aman aja. Nah, maka seharusnya dia perlu tuh tahu di mana profil resikonya dulu sebelum dia memutuskan untuk mengambil keputusan apapun. Nah, itu kalau kita ngomong dari sudut pandang secara konvensional. Nah, kalau kita ngomongin sudut pandangnya secara syariah, maka harusnya jauh lebih spesifik lagi, lebih jauh lagi kita ngomong. Apa itu? Kita nggak cuma ngomongin perkara ini dapat profit berapa ya, ini ada kemungkinan saya dapat dividen berapa ya. Itu enggak hanya sampai batas itu. Tapi adalah pertanyaan yang seharusnya ditanyakan adalah ini halal atau haram ya? Ini boleh atau enggak ya menurut syariat? Gitu. Harusnya sampai ke sana. Gitu. Kenapa? Karena ini yang suruh saya sampaikan. Ada sebuah hadis yang mendasari bahwasanya besok itu ya bakal ditanya. Sedikit terputus ini, Mas Giri. Tadi suaranya agak kecil dan terputus ini. Perkaranya tentang harta, salah satu perkara. Oke. Nah, Oke, jadi udah jelas. sebenarnya sampai mana tadi saya? Oke, sip, sip. Oke. Nah, jadi apa namanya? Ada nah, kalau kita sebagai muslim kita harus melihatnya lebih jauh lagi. Bagaimana halal atau haram dan seterusnya. Kenapa? Karena ada satu hadis yang mendasari itu. Bahwa saya besok akan ditanya 5 perkara. Yang menarik, 2 dari 5 itu semuanya tentang harta. Yang pertama ditanya berarti asal sumber hartanya dari mana? Kan begitu. Kalau misalkan sumber hartanya dari deposito misal, deposito itu dapat itu dari mana sih? Dari bunga. Nah, bunga kita kita dapatin dulu nih, ini bunga halal atau haram gitu. Nah, kalau kita tahu itu posisinya adalah haram, nggak boleh sama Allah, dan kita terus ambil itu, maka di perkara itu kita ditanyakan sama Allah. Nah, selain dari situ ditanya lagi yang kedua, bukan jumlahnya yang Allah tanya, tapi yang Allah tanya adalah kemana kamu belanjakan. Nah, kemana kamu belanjakan ini termasuk salah satu dari keputusan-keputusan keuangan kita, keputusan-keputusan investasi kita gitu. Nah, makanya seharusnya sebelum kita memutuskan sesuatu hal, tahu perkaranya dulu, ya kan? Syariatnya dulu kita perlihat kalau kita sebagai seorang muslim. Lalu selanjutnya adalah bagaimana investasi itu bekerja. Gitu. Tidak hanya melihat dari katanya, tidak hanya melihat dari si Fulan kok bisa sukses, saya harusnya bisa. Gitu. Nggak hanya sebatas itu. Mungkin itu dulu, Mas. Silakan. Oke, oke. Masya Allah nih, terkait dengan investasi tadi ya, sudah dijelaskan sama Mas Giri. Mungkin gimana ya, Mas, kalau saya ngelihat banyaknya ya FOMO gitu ya, Ya. orang-orang sekarang itu senang yang cepat tadi ya kata Mas ya. Terus Hmm. akhirnya terlihat saham itu FOMO gitu, ikut-ikutan ingin main saham. Ini kira-kira Hmm. gimana Mas fenomena kayak gini? Nah, gini, kenapa akhirnya orang itu melirik ke bursa saat ini? Gitu ya. Tapi sekarang anak-anak muda banyak tuh yang menggaungkan bursa. Ini kan sebenarnya diawali dari beberapa tahun yang lalu kampanye-kampanye tentang yuk nabung saham, YNS, yuk nabung saham, nabung saham. Nah, dulu kami juga salah satu orang yang ikut mengampanyekan itu, ya sudah. Nah, itu. Jadi kenapa? Ya karena memang itu sebuah program dari pemerintah untuk apa? Untuk mengenalkan pasar modal ke masyarakat umum. Di situ poin pertama. Nah, lalu selanjutnya adalah kenapa orang melihat itu? Karena sampai hari ini itu makin banyak influencer influencer yang dia menunjukkan portofolionya, ya, menunjukkan bahwasanya saya bisa mendapatkan kebutuhan finansial saya, bahkan saya bisa mencukupi mencukupi dana pensiun saya ini dengan portofolio yang saya punya di pasar modal, di saham. Makanya hal ini yang membuat orang akhirnya tertarik untuk berinvestasi di pasar modal gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat contohnya misalnya di tahun 2020 pada saat COVID gitu ya. Hal yang menarik adalah salah satu yang bisa kita lihat transaksi di bursa itu meningkat.
Transaksi di bursa itu meningkat, dan tidak hanya di saham gitu ya, di derivatif, tapi juga di kripto. Itu transaksinya meningkat ya sejauh. Bentar, saya buka data dulu. Oke, boleh Uh, Mas. Sebentar ya, saya nyantek-nyantek dulu datanya. Kita lihat ya. Jadi banyak banget Hmm. ternyata ya di zaman COVID itu Hmm. orang-orang FOMO ya akhirnya Nah, nih, karena tadi keterbatasan keadaan mungkin ya. benar. Nah, di tahun 2021, 2020, 2021 itu sebagian besar kalangan menengah itu punya kontribusi sebesar 80% konsumsi rumah tangga di struktur ekonomi tidak melakukan spending atau belanja. Nah, yang terjadi mereka menyalurkan dananya itu ke sektor non-real. Gitu. Hmm. Jadi pada saat COVID, karena mereka menahan cash-nya mereka gitu ya untuk tidak belanja, ini menurut data demikian. Nah, tapi mereka menyalurkan uangnya itu tidak ke spending, tapi dia mengalurkan uang-uangnya itu ke produk-produk non-real. Selain produk-produk perbankan, ya, hingga pasar modal maupun kripto. Jadi meningkat. Gitu. Kenapa? Karena ya tidak ada aktivitas kan gitu ya, secara fisik. Nah, gitu. Tidak ada aktivitas secara fisik. Terus juga mungkin bisa dibilang gabut di rumah, ya, WFH gitu ya segala macam. Terus informasinya banyak. Informasi kan jadi makin lebih banyak. Karena ketika dia di rumah, dia memanfaatkan internet, informasi dia bisa mengulang lebih banyak, sehingga ketertarikan akan jauh lebih tinggi ketika orang melihat kondisi-kondisi demikian. Nah, ini mungkin salah satunya yang menyebabkan kenapa investasi di pasar modal itu semakin meningkat gitu. Hmm. Jadi Nah, karena hmm, di zaman COVID betul-betul yang sempit ya gitu ya. Jadi ya, karena orang tadi gabut ada di kayak Mas Giri. ya. Oke, lanjut Mas. Hmm. Nah, ini data dari LPS, kita lihat aja data dari LPS di tahun 2021 di bulan Januari ya, menyebutkan jumlah rekening simpanan itu meningkat 16,4%. Hmm. Tahun gitu ya. Sedangkan di pasar saham data tercatat minat investor saham khususnya milenial ya, khususnya milenial mengalami peningkatan hingga 2 kali lipat. Ini menurut Kompas tahun 2020. Nah, yang mencengangkan adalah di sektor cryptocurrency, Bitcoin dan seterusnya, itu investornya Hmm. melebihi investor di bursa saham. Jadi lebih lebih lagi. Jadi kalau pasar milenial berarti masuknya ke pasar bursa gitu ya. Nah, pasar-pasar kripto ini biasanya milenial dan di bawahnya. Kenapa? Karena Hmm. sekarang makin makin kalau nggak pegang kripto katanya nggak gaul ya, nggak pegang Oh, kripto katanya nggak ngikutin tren gitu, dan seterusnya. Jadi itu menjadi apa ya? Saya bisa bilang itu salah satu yang dibentuk gitu ya. Informasi ini hmm. dibentuk di kalangan-kalangan itu sehingga ini menjadi ya akhirnya FOMO karena itu menjadi salah satu bagian dari gaya hidup. Contoh misalkan dulu di tahun 2013 2014 lah ya gitu ya. Nah, itu ketika kami berkampanye itu kondisi-kondisi itu tentang saham, tentang reksadana, yuk nabung saham, saham itu cukup bisa dengan 100.000 rupiah dan seterusnya gitu ya. Itu menjamur gitu, orang menjamur. Nah, tanpa melihat sudut pandang yang lain. Apa? Kenapa? Karena yang pertama murah, yang kedua semua orang kayaknya udah punya. Kalau gua nggak punya, kayaknya ketinggalan Oh. gitu, ya kan? Terus apa yang dikatain orang A, ya udah beli A. Yang dilihat sini B, ikutan B, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi tanpa melihat tadi yang kayak saya omong di awal, tanpa melihat sudut pandang yang lebih jauh lagi sebagai seorang muslim. Ini beneran boleh atau enggak? Yang dia tanyalah Hmm. lingkungan udah pakai, terus kalau nggak pakai nggak ada bahan obrolan, mungkin gitu kali ya. Ya. Betul Terus betul. juga apa namanya ya jadi sesuatu hal yang jadi gaya hidup lah. Punya Lifestyle ya. betul punya investasi di pasar modal sekarang di cryptocurrency dan seterusnya itu jadi kayak bagian dari gaya hidup gitu, makanya Betul betul sekarang betul. makin makin meningkat lagi Iya iya benar gitu benar. mas. Jadi kalau itu pun jadi lifestyle, terus rasanya gengsi gitu ya tadi kalau Aduh dari putus penjelasan putus. Mas Giri, sehingga kayaknya Aduh menyesampingkan banyak ya, hal ya, termasuk dengan ya. mungkin halal haram di investasi saham nih. Gimana nih menurut Mas Giri? Sorry mas, putus-putus mas tadi, putus, sorry Iya, putus. oh putus-putus ya. uh, Oke oke. Boleh diulang. Tadi eh, tentang tadi lifestyle.
yang Hmm. kemudian ya jadi gengsi sih sebetulnya ya, karena manusia ini apa ya, memang cenderung untuk karena punya apa fitrah yang dimana kalau kalau bahasa kita ya bako ya gitu ya mungkin ya, Hmm. apa ya istilahnya, untuk mempertahankan diri, gengsi tadi. Oh, orang-orang punya investasi, saya kok nggak punya gitu ya. Jadi Hmm. ini yang akhirnya di zaman saat ini yang memang kayaknya serba instan dan serba apa ya, belum tentu kenal halal haramnya tapi hantem gitu. Nah, ini menurut Mas Hmm. gimana nih? Mengesampingkan halal haram yang akhirnya terlibat dalam investasi saham dan sejenisnya kayak kripto tadi. Hmm. Nah, itu yang sebenarnya bikin saya pribadi itu kayak jadi khawatir gitu ya. Jadi khawatir. Kenapa? Karena tadi saya bilang ya, eh, bahwasanya banyak orang di Indonesia itu memilih instrumen investasi itu tanpa menggunakan data gitu loh. Nah, Betul. kalau yang konven aja nggak pakai data, apalagi dia melihat sesuatu yang syariah, gitu. Itu bisa bisa jadi gitu ya. Saya nggak bisa ngejudge, tapi kemungkinan gitu ya, itu akan lebih kecil lagi persentasenya orang yang akhirnya melihat semuanya berdasarkan data sampai ke taraf ini boleh atau enggak sesuai dengan syariat. Nah, padahal gitu ya, kalau kita balik tadi ke satu hadis yang kita pegang tadi, besok itu bakal ditanyanya masing-masing. Kan begitu ya, Betul, betul. besok bakal ditanya masing-masing. Kita tuh bakal nggak mungkin lepas. Nggak mungkin lepas sama sekali nggak mungkin lepas. Kalau misalkan kita di dunia, misalkan ada teman-teman di sini yang seorang audit gitu ya, yang suka ngaudit, itu kan ngauditnya lengkap ya, semuanya gitu. Nah, ketika ada auditor datang aja ke sebuah perusahaan, biasanya orang-orang dalamnya tuh agak males gitu. Kenapa? Karena ini bakal ngebongkar nih gitu. Kan gitu. Biasanya biasanya Iya dimusuhin. benar. Auditor tuh biasanya dimusuhin. Karena dia bakal Betul. ngebuka tuh kan. Nah, apalagi besok. Besok kan yang nanya Iya. langsung ya Allah beserta jajaran malaikat dan Auditor kelas seterusnya. kakap. Bah, itu udah nggak mungkin bisa dibohongin kan gitu. Iya Nah, betul. itu yang membuat saya lebih khawatir lagi. Kenapa? Karena ketika misalkan orang itu hanya melihat tadi, hanya melihat FOMO-nya saja, bisa jadi orang itu tidak melihat sampai ke halal haram. Padahal keputusan-keputusan kita, keputusan keuangan kita tuh sampai kepada titik di mana itu atas dasar kita sadar memilih, berarti besok bakal ditanya sampai situ. Begitu sih. Hmm. Nah, sebenarnya kalau apa ya, terus gimana mas cara solusinya begitu dan seterusnya. Nah, sebenarnya begini, kalau kita melihat dari kacamata syariat yang kami yakini, kami pelajari dan kami pahami begitu ya. Ya memang bursa pasar modal ini memang salah satu bagian dari memang apa ya, sebuah sistem ekonomi yang besar, sistem ekonomi kapitalis yang besar yang memang itu menjadi salah satu penyokongnya begitu. Ada bursa di situ, ada perbankan di situ. Itu memang satu kesatuan yang memang bisa dibilang nggak bisa dipisahkan, gitu. Nggak Hmm. bisa dipisahkan. Jadi memang kalau misalkan kita ngeliat ke sana ya, kalau saya bisa ngomongin ya sebagai seorang muslim, kita lebih lebih dalam lagi yuk kita pelajarinya, kita lebih banyak lagi pelajarin gitu. Karena bagaimana kalau misalkan sekarang bisa dibilang kan kata si Fulan boleh, kata si Fulan boleh dan seterusnya. Nah, saya sih ambilnya begini aja, uh, apa namanya, se apa ya, sehati-hati mungkin kita lah gitu. Sehati-hati mungkin kita dalam kita menentukan sebuah keputusan-keputusan keuangan kita gitu. Karena besok tuh domainnya masing-masing. Betul, betul. Nah, gitu Mas. Jadi iya, kalau POV orang yang memang benar-benar awam kayaknya ya Mas ya, terkait Hmm. dengan apa ya, mendalami suatu muamalah ya tadi, apalagi dengan Ya. berkaitan investasi ini kan, Hmm. rasanya memang rasa penuh jebakan ya di era saat ini gitu. Ya. Apalagi seorang muslim yang ya gimana ya, kayaknya Ya. apa-apa harus, kok kayaknya ribet banget gitu ya, instrumen yang halal Hmm. itu apa seribet ini gitu untuk milih yang Hmm. sesuatu yang halal. Akhirnya kayaknya banyak yang hantem gitu ya. Tadi kata Mas Hmm. juga kan, akhirnya gimana ya, mungkin dari Hmm. Hmm. POV orang-orang yang benar-benar nggak tahu sama Hmm. sekali, tapi Hmm. ya mau berusaha ya mungkin dengan belajar terus gitu ya, dengan belajar dan juga uh, memang nggak bisa mudah gitu instan untuk bisa menyelami bagaimana sesuatu yang saat ini
ibaratnya apa ya? Kalaupun terlihat syariah juga ya, kita Hmm. juga kayaknya ragu deh syariah apa beneran Hmm. syariah tuh. Tapi Hmm. namanya kok syariah gitu ya. Jadi saya pernah pernah dengar ini kalau era saat ini tuh apa-apa yang Ya. bahkan berbau syariah rasanya karena memang zaman saat ini kapitalisme ya, kapitalisme yang kemudian ini ibaratnya haram sebetulnya karena banyak muamalah yang nggak pas gitu. Terus kalau ada Ya. yang bilang instrumennya syariah gitu, bahkan tuh seperti babi yang kemudian tadi ya, yang instrumen syariah diibaratkan eh, jantung sapi, tapi dicangkuk ke babi gitu. Nah kira-kira babi jadi halal atau haram? Itu sampai ada kayak gitu. Nah ini gimana nih Mas? Iya, jadi apa ya? Nah, tapi kita perlu dudukan dulu ya, gitu. Jadi sebenarnya kalau membahas tentang saham lebih detail, mungkin kita bisa bahas nanti di pertemuan yang lebih khusus Betul, yang membuka apa itu saham gitu ya. Tapi kalau betul sebagai betul. garis garis besarnya begini. Terus kalau dalam Islam ada nggak sih saham? Nah, saham itu apa sih sebenarnya? Saham itu kan sebenarnya adalah surat kepemilikan atas Hmm. sebuah perusahaan gitu. Jadi itu saham ya secara secara apa namanya? Secara pengertiannya demikian. Jadi misalkan Mas Andre punya perusahaan gitu ya. Terus Mas Andre membutuhkan modal yang tadinya itu kepemilikannya 100% milik Mas Andre, lalu Hmm. melepas kira-kira nilainya berapa sih? Oh, nilainya 100 juta, maka akan dilepas 30%-nya. Maka 30% ini dilepas untuk diambil oleh investor dan itu dipegang oleh para pemilik saham itu tadi. Siapa yang bisa mengambil? Siapapun bisa. Kan begitu. Nah, kalau dalam Hmm. Islam ada nggak tentang saham, tentang investor dan seterusnya? Ada. Di dalam Islam itu Hmm. disebut dengan kerjasama bisnis atau disebut dengan bahasa lain adalah syirkah. Nah, syirkah ini kan bertemunya antara pemodal dengan investor gitu ya. Jadi investor dan pemodal ini sama-sama pemilik saham, sama Oh, gitu. Tinggal iya iya. Iya. porsinya aja seberapa besar. Kan gitu kan sama sebenarnya. Nah, ini sama-sama pemilik saham. Jadi misalkan kita kerjasama syirkah, Mas Andri pemilik modal, saya pengelolanya, maka kita sama-sama nih, kita sama-sama pemilik modal. Berarti kita sama-sama pemilik pemegang saham gitu. Hmm. Nah, yang terus yang tidak boleh gimana? Yang tidak boleh adalah saham yang saya miliki tadi saya perjualbelikan di luar dari apa namanya, di luar dari kesepakatan tadi. Yang pertama, dan kondisinya adalah tidak tahu siapa yang membeli. Jadi Mas Andre udah nggak kenal lagi di luar sana siapa yang ngambil dan seterusnya udah nggak kenal lagi. Nah, secara umum gitu ya, saya bisa bahasakan itulah yang terjadi di pasar modal. Itu yang terjadi di saham. Di Hmm. bursa sekarang begini. Kan namanya adalah pasar modal. Jadi pasar bertemu antara para pemodal. Ah Jadi iya iya. modal ketemu modal gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin saham di bursa itu uh, kapan perusahaan itu membutuhkan dana pada saat IPO gitu, initial public offering pertama kali IPO. Nah, IPO butuhnya berapa? Misalkan butuhnya 1 triliun, 100 triliun. Nah, 100 triliun itu dikeluarkan sekian saham, itu yang didapatkan langsung secara cash masuk ke dalam perusahaan. Tapi setelah itu, di hari kedua IPO, maka yang terjadi adalah pasar sekunder. Artinya apa? Artinya para pemegang saham yang tadi beli di pasar yang pertama, itu mereka memperjualbelikan saham yang gitu. Jadi uangnya sebenarnya nggak ada hubungannya sama perusahaan yang IPO tadi. Gitu. Jadi Oh. antar kita aja. Jadi misalkan di sini ada berapa? Ada sekitar 20-an, 30-an orang gitu ya. Kita pemilik saham A gitu. Ya udah kita transaksi aja Hmm. gitu. Saya sama Mas Andre, Mas Andre saya punya saham ini mau beli nggak? Berapa Hmm. harganya? Hmm. Sekian rupiah. Ya udah beli. Nah saya dapat uang. Gitu. Jadi transaksinya antar itu aja. Gitu. Jadi kan itu yang terjadi. Hmm. Nah itu sebenarnya secara garis besar yang tidak diperbolehkan di dalam syariat. Jadi memperjualbelikan kondisi tersebut. Sedangkan kalau dalam Oh. syariat harus jelas, ya harus jelas antara pemodal dengan pengelola itu semuanya harus mengerti siapa orangnya, kan begitu. Nah terus Oh. ketika ada modal masuk di tengah, ini posisinya juga harus jelas, kan begitu. Hmm. Modal masuk di tengah itu harus jelas posisinya. Apakah modal yang masuk ini berupa core, berupa pinjaman, gitu ya, berupa cicilan yang utang juga, tapi bentuknya cicilan, gitu ya. Kita beli barang bentuknya menyicil, boleh nggak? Boleh. Nanti pembahasan lebih detail di tempat yang lain.
Dan atau yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah ketika ada pemodal lain yang masuk di tengah. Nah, ketika ada pemodal lain yang masuk di tengah di dalam syirkah, itu nggak boleh serta merta orang masukin orang buat bisa masuk gitu. Kenapa? Ya karena yang pertama adalah sebenarnya ini keadilan untuk semuanya. Keadilan untuk yang misalkan yang pertama, keadilan untuk orang-orang yang membangun dari awal, pemodal pertama, pengelola pertama gitu ya. Dihargai dalam Islam. Ya, nominalnya berapa, jumlahnya berapa, terus sampai saat ini berapa yang mereka miliki dan seterusnya. Kalau ada pemodal di tengah masuk, maka semua pihak harus kenal. Itu satu. Yang kedua, harus dibubarkan dulu syirkah sebelumnya. Kenapa? Karena syirkah sebelumnya itu milik dari pengelola dan pemodal yang sebelumnya. Gitu. Dijelasin dulu, oh angkanya punya si fulan sekian, punya si fulan sekian, dan seterusnya. Baru diangkat ulang. Nah, sedangkan kondisinya kalau di bursa nggak demikian. Gitu. Di bursa yang Oh, terjadi adalah, misalnya saya punya saham yang sama sama Mas Andri, kita nggak tahu karena kita nggak kenal. Kan terjadinya di pasar. Gitu. Setiap betul. hari kita transaksi dan seterusnya. Begitu kondisinya. Nah, jadi kalau bisa dibilang kenapa syariat itu ribet dan segala macam, sebenarnya enggak. Cuma informasi yang kita dapatin aja itu lebih sedikit daripada informasi yang umum, yang konvensional gitu. Saya tuh sering bilang di beberapa kesempatan, kita tuh lahir otomatis sekuler, ya. Kita lahir tuh otomatis sekuler. Iya, Nah, kenapa demikian? Karena kita berada di area itu. iya betul betul. Sehingga kalau misalkan kita ngomongin sesuatu hal yang sebenarnya ini syariat, gitu ya, sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu, dibawa oleh Rasulullah SAW, itu terkesannya kok beda ya, kok aneh ya. Kenapa? Karena informasi yang kita dapetin udah begitu duluan. Contoh misalkan, kan ada tuh ya orang-orang tua yang bilang kalau misalkan gini, Le, kalau beli rumah gak nyicil, kapan kamu punya rumah, Le? Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya mindsetnya ya KPR gitu. KPR. Kan kan kayak akhirnya ke sana arahnya. Kerja, Iya betul. ya kan? Kerja buat ningkatin income, dapat posisi bagus sehingga dia bisa ngajuin KPR. Nah, dari KPR tuh dihitung dari sekian persen gajinya dia bisa nyicil, kan begitu. Kan mindset itu dibangun, informasi itu dibangun. Nah, sedangkan kalau dalam Islam kan nggak kayak gitu ceritanya. Mana mungkin ya Allah dan Rasulnya itu menyuruh sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Walaupun kan kebanyakan orang menganggapnya bahwa saya ngambil dalilnya muamalah itu mubah kecuali sesuatu yang diharamkan. Kan begitu. Nah, akhirnya banyak yang make ini boleh kok karena di zaman Rasul nggak ada gitu. Ini boleh, ini transaksi kok, ini jual beli kok. Nah, akhirnya ngambil di kulit-kulitnya itu aja. Padahal seharusnya ketika kita ngomongin syariat itu lebih dalam lagi tuh bahasannya gitu. Nah, itu yang kami ketahui, kami pelajari dan kami pahami itu seperti itu gitu ya. Gitu Mas Andre. Oke oke. Jadi kalau tadi yang kita perhatikan seksama ya dari Mas Giri, terus Mm-mm. sepertinya apa ya dibilangnya kalau ternyata syariat itu ya informasi yang memang sudah lama kan, jadi kita banyak yang tidak sampai informasinya dan juga terlihat memang rumit ya, kompleks gitu. Mm-mm. Tapi kok lebih fair ya dibanding kayaknya yang biasa reguler gitu ya, konven yang saat ini ada. Nah, ini rasanya kan ini kan bingung ya orang-orang kalau misalkan mau milih. Tadi kan ya diterangkan sama Mas Giri ya, kita bahwa nanti ujung-ujungnya akan kan menjadi auditor di akhirat kan mempertanggungjawabkan apa Ya. yang dipilih, misalnya yang konven tidak sesuai dengan kehalalannya ya, jadi haram. Nah, ini gimana sih untuk bisa membangkitkan esensi ini di tiap orang-orang yang barangkali agak-agak bersikukuh gitu ya, karena tadi ngelihatnya ribet gitu Mas di Syari. Ya, apa ya? Kita kalau misalkan memaksa seseorang yang nggak bisa, gitu ya. Balik lagi ya, semua orang pasti walaupun dihadapkan dengan bahkan orang-orang kalau kita ngomongin balik lagi zaman Rasulullah, orang-orang yang ketemu langsung sama Rasul aja itu yang ingkar banyak. Bahkan Hmm. ada nabi palsu gitu ya. Itu kan wah itu luar biasa ya gitu. Oh iya benar. Apa namanya? Itu dosa yang luar biasa padahal Rasulnya ada kan gitu.
apalagi kalau sekarang gitu, fitnahnya makin banyak. Nah, sehingga apa yang kita bisa apa namanya lakukan gitu. Ya, sampaikan kondisinya gitu. Sampaikanlah kondisinya bahwasanya eh, apa namanya kondisi sekarang tuh seperti ini. Gitu. Terus nanti mungkin ada yang bilang, terus kalau nggak gitu gimana cara kita bisa dapetin apa yang kita mau dan seterusnya gitu ya. Nah, itu ya perlu didudukkan lagi bahwasanya kondisinya tuh kita tuh seharusnya seperti apa sih ya. Perlu dipahamkan lagi gitu ya. Saya juga terus belajar sampai sekarang gitu ya bahwasanya saya juga terus mengingatkan diri saya sendiri bahwasanya kalau nggak boleh nih, kalaupun tawarannya cukup menggiurkan dan kita ada kebutuhan gitu ya, tapi kalau misalkan ini ada pelanggaran-pelanggaran syariat kayaknya aduh tahan-tahan dulu deh, walaupun wah kalau di Hmm. hati dan mau di otak tuh kan ya wah kebutuhan sekian sekian segala macam, tapi kan enggak lah bisa. Nah itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih. Nah terus gimana caranya ya, banyak-banyaklah apa namanya nambah-nambah ilmu gitu ya, nambah-nambah Betul, ilmu, betul. nambah-nambah sakofah gitu. Masuklah ke lingkungan-lingkungan yang memang satu visi dengan itu gitu. Ke lingkungan yang memang membahas kondisi-kondisi yang sekarang itu yang melihat dari kacamata atau sudut pandang syariat. Tidak hanya melihat dari kacamata kemanusiaan saja, melihat dari kacamata untung ruginya saja dan seterusnya. Karena kalau kita hanya merujuk ke sana, bisa jadi ya kita masuk ke dalam kubangan yang sama gitu. Hmm. Karena kalau saya punya pendapat gini Mas Andre, seseorang itu kalau misalkan tidak berpegangan sama syariat gitu ya, dia kemungkinan ya ada kemungkinan itu dia punya double standar gitu. Ada kemungkinan dia punya double Hmm. standar apapun itu kondisi Oke, gitu. oke. Berarti Gitu ya Mas. lingkungan ini ya, lingkungan Hmm. yang tadi sebetulnya malah ternyata bikin bisa mempengaruhi ya lingkungan Ya. itu. Jadi kalaupun ya saat ini rasanya kayaknya lingkungan bisa jebak nih ya. Tadi Ya. Mas Giri sampaikan bahwa mencari lingkungan yang tepat gitu ya, atau lebih mendalami terkait dengan muamalah-muamalah yang sekiranya kita ragu gitu ya. Ya. Ini beneran halal atau enggak ya? Nah, ini Ya. harus harus benar-benar dari diri sendiri yang memang memulai untuk mencari lingkungan informasi yang benar-benar bisa membawa kita yang akhirnya enggak terjebak ya sama lingkungan yang tadi bikin ragu dan atau bahkan justru benar-benar menjerumuskan sesuatu yang muamalahnya bahkan kita nggak tahu itu ternyata haram gitu. Nah ini boleh banget nih Bapak Ibu dan Kakak sekalian, bisa banget ya, mungkin dari sekarang kita sama-sama gitu ya untuk cari sebanyak-banyaknya informasi dan memang butuh sekali itu ya, terlebih hari ini memang di zaman yang tidak dengan kesyariatan gitu ya, begitu. Nah, Ya. Jadi sebenarnya gini Mas, menurut gimana Mas? saya tambahkan begini. Terus boleh nggak sih kita belajar gitu tentang Hmm, apa ekonomi yang sekarang, tentang konvensional, bagaimana kita hmm, bersama saham boleh, bahkan kalau saya bilang sih kami anjurkan gitu. Kenapa? Agar hmm, kita punya ilmunya, kita punya pembandingnya. Kita bisa menentukan betul. kan sesuatu hal itu kalau kita ada informasinya kan, ada datanya dan seterusnya. Nah itu boleh kita lakukan itu. Sehingga kita bisa paham, kita bisa tahu, oh yang dimaksud yang boleh itu seperti apa sih, yang beneran nggak boleh. Terus sehingga kita bisa memutuskan keputusan-keputusan kita tuh apa ya, kalau kita nggak ngambil ini efeknya apa ya, kalau kita ngambil Hmm, ini efeknya apa ya, seperti itu. betul, Walaupun betul, memang betul. kalau dari sudut kacamata apa namanya keuntungan gitu ya, keuntungan memang instrumen yang bisa melipat gandakan apa namanya harta gitu ya dengan waktu yang relatif singkat gitu ya dan cukup Hmm, besar, salah satunya adalah di pasar modal gitu, di pasar bursa modal, gitu. bursa, Karena betul, memang betul. ya disitulah. Tapi balik lagi nih kalau kita mau Hmm, pegang-pegang syariat gitu ya, dan kita agak aneh dan berbeda sama yang lain ya, apa namanya, kita nggak ngeliat hanya sebatas itu. hmm. Ini menarik banget sih Mas ya. Jadi kayak apa ya? Kalau saya merhatikannya, misal gini ya, mohon maaf, ya, kayak mungkin bagi teman-teman yang Hmm. baru join Muslim ya kan jadi mualaf,
itu kan sebetulnya lagi ngolah informasi gitu ya, bagaimana Ya, apa ya, brainstorming banget tuh pasti dalam dirinya gitu ya. ya, Seperti apa sih kan Tuhan itu gitu kan, itu benar-benar ya, mencari bagaimana kan sosok Allah itu ada apa enggak gitu kan, terus kemudian bagaimana benar-benar 100% percaya beriman akhirnya ya sama Allah, ya, itu kayaknya kan sampai sampai yang benar-benar oh iya juga gitu ya, kalau kalau begitu memang yang harus pasti gitu ya kita mengolah informasi ya gitu ya. Memang harus ya tadi ya, kalau rekan-rekan yang mualaf gitu itu kan berarti sedang berlawanan sekali dengan apa yang apa jadi apa ya, sudah fundamental gitu ya dari lahirnya mungkin, bahwa misalkan agamanya gitu terus kemudian ini beralih menjadi Islam gitu kan, itu berarti kan lagi apa ya, banyak sekali gitu yang dicari, kemudian bisa ya, sampai plek gitu kan jadi mualaf tuh luar biasa gitu, ya. sehingga kayak memang harus harus bisa semuanya gitu ya, semuanya dipelajari gitu loh, sehingga bisa apa ya, mungkin lebih tepatnya mengekstraksi informasi gitu ya, sehingga menjadi Hmm, sesuatu yang benar yang kayak gitu ya Mas ya. ya, betul, Betul betul. betul Dan betul. memang ya challenging ya, sebagai seorang muslim kan challenging ya, gitu. Kita dilihat atau dibilang beda sama yang lain, gitu ya kalau kita pegang. Iya. Terus nggak sama-sama temennya, gitu. Walaupun uh, ya nggak apa-apa juga sih. Itu dengan gimana kitanya aja. Terlebih kalau kita ngomongin tentang perkara saham ini, perkara tentang investasi. Gitu. Ketika misalnya kita nggak pakai instrumen investasi yang si A, si B, si C, dan si D, dan seterusnya, yang memang itu ada di pasar, ya kita kan dianggapnya kenapa nggak pakai, seterusnya. Kan kita perlu punya keyakinan kuat nih, kenapa itu nggak boleh, kita itu nggak boleh sehingga kita nggak pakai, Hmm. seterusnya. Sehingga kalau kita ngomongin apa namanya, eh, keuntungan, ya bisa jadi untung. Tapi kalau kita ngomongin uh, apa secara detail ini dibolehin atau enggak sama Allah, ya ya sih untung, tapi saya enggak ah. Hmm. Betul betul Nah betul. itu kan yang cukup challenging di situ. Challenging Tapi banget. ini bagus loh ini. Misalkan dulu punya saham sekian, sekarang naik jadi sekian rupiah, berkali-kali lipat, bahkan ada yang ribuan kali lipat keuntungannya gitu loh. Iya sih untung gitu. Mas saya enggak deh. Gitu. Bukan berarti di satu sisi bukan berarti Islam itu tidak boleh kaya ya, bukan. Iya. Tapi sebagai seorang muslim tuh harus juga punya sifat qanaah gitu. Kemarin kata Ustaz Budi Asari demikian. Kita harus punya sifat qanaah apa ya, hidup itu ya memang harus melihat sesuatu itu kan bukan hanya apa secara zohir harus megah-megah dan segala macam gitu. Bahkan baru baru kemarin kayak saya lihat, saya diingetin lagi sama Ustaz Felix, ada satu potongan kajiannya dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya besok itu ada satu zaman yang saya takutkan, yang aku takutkan kata Rasul, bukan kemiskinan gitu ya, di umatku, Hmm. tapi justru kebalikannya, gitu ya, kekayaan Oh, kan begitu. Sehingga cinta orang-orang dunia. itu betul, sehingga orang-orang itu jadi wahan cinta dunia dan takut mati. Iya Nah, betul kalau betul. efeknya sampai sana berarti kan yang dilihat hanya ini menguntungkan, terus apa yang bisa saya dapatkan, saya Hmm. bisa beli apa aja, saya bisa ngasih apa aja, dan seterusnya gitu. Jadi hanya kacamata situ saja gitu. Walaupun Hmm. niatannya baik ya. Tapi Iya niat betul. baik itu kan tidak cukup ketika ngomongin Iya. syariat, niat baik tidak cukup. Itu boleh atau enggak secara syariat gitu. Iya Gitu ya. berarti memang benar-benar apa ya, ajas manfaat ya kayaknya kalau sekarang itu bukan Hmm, perkara benar-benar ya ridho gitu kan, kita kayaknya semua kan ya, ingin terakhir itu dengan tenang, ya ibarat kalau kalau sudah meninggal nggak punya banyak utang, nggak punya banyak dosa gitu kan, kalau ya, bisa semuanya clear kan ya, kita ya, meraih ridhonya Allah gitu ya, masuk surga. Nah ya, ridhonya Allah ini gitu yang kita cari itu, nah challengingnya banget ya kata ya, Mas Giri tadi. Luar biasa sih. betul, betul, Seperti apa betul. kita harus benar-benar ya, memang ujian sih ya dunia ini gitu, terlebih kita di zaman yang memang tidak di masa adanya seperti sahabat ya, para sahabat Rasul dan para sahabat gitu. Jadi luar biasa berarti kita ini memang dilahirkan memang untuk masanya, tapi kita juga oh berarti bisa gitu. Sebetulnya bisa untuk
Ya. mengatasi berbagai ujian yang ada saat ini gitu ya. Masya Allah sekali nih Mas Giri tadi sudah sharing-sharing nih terkait dengan bagaimana sih ya instrumen investasi dan juga bagaimana Ya. tadi ya challenging-nya ya misalkan kalau beralih ke syariat dan lain sebagainya. Oke, Nah, ini barangkali ya. boleh lanjut Mas. Makanya kalau eh, lebih detail tentang saham, tentang bagaimana kondisinya, terus apa namanya sistemnya seperti apa, terus dapat dari mana keuntungannya dan seterusnya, insya Allah sih kita akan bahas di kelas yang kita akan adakan gitu. Oh, Nah itu soalnya kita iya. akan lebih detail di situ, mulai dari sejarahnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah tapi di Oke, sini ada satu Masya. poin yang mungkin saya bisa share ya. Kenapa mungkin ini tidak banyak dilihat. Sebentar, screenshotan saya mana? Mau di sharing screen atau gimana Mas? Ya, sebentar mas. Oke, Mungkin oke. ini tidak banyak dilihat oleh, atau bahkan mungkin belum pernah melihat orang-orang yang mungkin pernah berinvestasi di saham. Kan kalau misalnya ada yang bilang, mas tapi kan ada yang syariah, gitu ya. Saham Mm-mm. kan ada yang syariah, boleh dong gitu syariah, gitu. Nah ya saya bilang sih ya kan tadi saya bilang mungkin ada yang bilang mengatakan itu boleh, ada yang mengatakan mungkin tidak boleh. Tapi secara kehati-hatian yang saya ambil adalah saya mengambil yang hati-hati gitu ya, yang sangat hati-hati sehingga saya ngambil yang tidak. Alasannya apa? Hmm. Ya alasannya agak cukup panjang penjelasannya. Tapi salah satunya adalah ini. Nah, coba saya kasih tahu dulu. Oke, oke. Ini yang membuat salah satunya adalah kayaknya saya enggak deh. Bentar ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya dulu boleh. Sambil saya cari-cari bahannya ini ada harusnya. Oke, ini boleh banget nih ditanyakan bagi Bapak, Ibu, dan kakak sekalian. Mungkin sekiranya ada yang ganjal kah? Kita kan tadi udah berbincang nih sama Mas Giri. Boleh banget untuk nanya dan mengutarakan apa nih yang kira-kira masih banyak banget nih asumsi atau bagaimanapun ya. Nah, kelihatan? Oke, kelihatan nih Mas. Nah, ini ya. Saya mau ini saya bukanya di sini. Teman-teman bisa buka IDX Islamic bla 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 bla. Oh, Terus di poin yang kedua ini adalah syarat-syarat emiten. Emiten itu adalah perusahaan yang menerbitkan saham, ya, namanya emiten. oke. Nah, syarat nomor dua adalah emiten memenuhi rasio keuangan sebagai berikut. Nah, nomor satu coba kita lihat total utang yang berbasis apa? Bunga. Bunga, iya, Oke. berbasis Berbasis bunga. bunga tidak dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%. 45%. Oh, Artinya apa? Artinya misalkan kalau ada aset jumlahnya 1 juta rupiah, gitu ya. Nah, yang berbasis bunga ini tidak boleh lebih dari 450.000. Nah, jadi boleh, artinya masih boleh. Nah, poin kedua, total pendapatan bunga. Apa ini? Total pendapatan bunga. Dan apa? Coba dibaca, Mas. Total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya Nah, dibandingkan artinya dengan apa? total pendapatan usaha Dibandingkan dengan total pendapatan usaha, pendapatan lainnya tidak lebih dari 10 per 100. 10%. 10% ya. Artinya apa? Hmm. Artinya kalau punya perusahaan ada omset, dia dapat dari bunga, masih boleh. Artinya kalau misalkan ada income, terus kita diversifikasi masuk ke deposito, itu masih boleh. Padahal kita tahu deposito apa hukumnya, kan gitu. Terus poin yang kedua adalah, kalau misalkan pendapatan non halal dari total, tidak lebih dari 10% masih boleh. Contoh misalkan begini, saya gambarannya. Koreksi saya kalau saya salah. Yep. Uh, kita punya satu restoran gitu ya. Kita punya satu restoran. Nah, restoran itu jual bir, alkohol. Terus saya nawarin nih ke Mas Andre. Mas Andre, saya mau buka cabang. Gitu. Mau nggak Mas Andre invest ke saya? Kan rame Mas restorannya. Oh iya, rame alhamdulillah. Buka cabang. Iya, berapa modalnya Mas yang dibutuhin? 100 juta nih Mas. Kecil kok 100 juta. Terus Mas Andre bilang, oh iya saya kebetulan saya ada nih dana nih 100 juta. Udah kita buka deh. Terus dibuka laporan keuangannya sama Mas Andre. Mas Andre ngeliat, loh Mas, di menu kok ada jualan bir ya?
Terus kan begitu. Terus saya bilang, Iya. tenang mas, bir ini cuma komplimen kok. Gitu. Dia nggak ngasilin lebih dari 10%. Dia cuma ngasilin 5% aja dari total omset. Gitu. Omset kita tuh per hari misalkan 30 juta, 40 juta misalnya. Tapi dia nggak lebih dari 5% kok, tenang. Nah, kalau kita merujuk dari sini, berarti itu boleh atau enggak? Nah, itu dia tuh. Boleh nggak ya kira-kira? Ya kan? Kalau saya Boleh. ragu tuh. Nah, kan begitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini berarti total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha berarti revenue, berarti total omset, ya, dan pendapatan yang lain tidak lebih dari 10%. Artinya, ya, kalau ada totalan ini masih boleh gitu. Kalau misalkan ada ya ini cuma komplimen doang mas, kemanis. Kadang-kadang soalnya ada yang nanya gitu. Nah, gitu. Oh, Nah, kita berarti dihadapkan dengan kondisi demikian. Pertanyaannya, berapa banyak investor di Indonesia khususnya yang ngomongin syariah gitu ya, yang fokus sama syariah itu ngebahas tentang hal itu. Gitu. Nah, berapa banyak? Waktu itu saya pernah ikut satu apa ya webinar gitu lah ya, webinar ngebahas tentang ini, ngebahas tentang ini. Nah, katanya memang ada yang beranggapan bahwasanya entah saya lupa tuh dapat dari mana angkanya, tapi itu kayak ya segini aja nggak apa-apa lah. Jadi kayak angka tuh saya nggak tahu tuh muncul dari mana ya. Padahal setahu pendapat saya, setahu saya, ini koreksi kalau saya salah ya. Setahu saya, kalau yang namanya halal itu halal, yang namanya haram itu haram, itu jelas mutlak gitu ya. Kita mutlak. nggak boleh abu-abu di sana. Bahkan Rasulullah bilang kalau ragu-ragu tinggalkan. Itu mutlak. Kayak misalkan ada restoran pakai ngirin, ngirin halal nggak? Nggak halal. Gitu. Ya udah, nggak usah gitu. Kenapa ya? Karena non halal. Bahkan ketika misalkan ada yang bilang ini restoran jual ayam, jual sapi, sama jual babi. Terus ada yang bilang enggak kok dipisah kok ininya apa Oh, namanya wajannya dipisah kok. ya, Gitu. Ya kita tahu ada babinya. Ngapain kita masuk? Gitu. Karena kita sudah tahu posisinya ada halal, ada haram jelas. Tapi kan kita nggak pernah tahu di dalam masaknya kayak gimana, betul betul. nyucinya kayak gimana. Ada setetes aja, itu kan jadi haram. Bisa jadi haram. Hmm. Nah, itu yang saya khawatirkan tuh di situ sebenarnya. Pernah nggak teman-teman investor yang ada di Indonesia ya, teman-teman di sana yang memang ngomongin tentang syariah itu ngelihat hal ini. Nah, kalau ngelihat ini tuh apa namanya dalil apa yang digunakan gitu. Nah, itu yang saya khawatirnya sama nggak sampai sana sehingga ya sudah asal ambil aja. Nah, itu yang saya takutkan. Nah, insya Allah yang poin-poin begini itu akan dibahas apa namanya Hmm. dibahas di kelas besok yang akan kita Masya Allah. selenggarakan insya Allah. Ya. Monggo silakan kalau Oke, ada yang tanya. ini. Nah, boleh banget nih tanya-tanya dari Bapak, Ibu, dan kakak sekalian. Ini tadi kita sudah banyak bahas ya terkait dengan instrumen ya, investasi, terus juga beberapa dengan saham dan juga bagaimana sih terkait dengan ya tadi dibilang ada instrumen investasi syariah hari ini tapi ragu ya ragu banget itu kayaknya kok banyak sekali kejanggalan gitu. Nah ini boleh banget nih ditanyain sama Bapak Ibu dan kakak sekalian. Ah, ini sebetulnya ada di kolom chat dari Ibu Mukmainah. Ya benar, Ya, terus gimana nih sekarang kan banyak bank ataupun koperasi yang berlevel syari. Tapi kalau menurut saya sama aja kan. Kalau misalkan pinjem ada jasanya dan kalau nabung ada lebihnya. Terus gimana itu hukumnya kalau saya yang awam sama aja kayak yang bank biasa gitu gimana rasanya? nah gini Bu, nah makanya kita melihat jadi tidak semua itu kita bisa hukumi semua halal, semua haram nggak bisa, gitu ya. Nah itu yang saya pelajari adalah semuanya itu harus didudukkan dulu. Faktanya seperti apa, ya, fakta transaksinya seperti apa. Terus, nah dari fakta transaksi itu ada nggak kejanggalan-kejanggalan atau semua sudah sesuai syariat. Kalau ada kejanggalan, maka solusi syariatnya seperti apa. Gitu. Jadi harus didudukkan seperti itu. Nah kalau misalnya kita mau uh, kita boleh nggak minjem di bank gitu, atau di lembaga investasi atau di lembaga keuangan lainnya. Nah pertanyaannya minjem apa dulu? Kalau minjemnya berbentuk uang, bentuknya uang, maka akadnya harusnya core. Nah core itu boleh, tapi pinjam meminjam masuknya ke dalam tabaru, tolong menolong. Nah artinya kalau tabaru nggak boleh dia ada tambahan sedikit pun.
Jadi kalau minjem 100, kembalinya 100, nggak boleh ada tambahan sedikit pun. Gitu ya. Nah itu kalau kita minjem uang, nggak boleh kondisinya demikian. Tapi kalau misalnya kita minjem, gitu ya, bentuknya minjem, bentuknya kita nyicil, bentuknya kan kalau minjem kan nyicil juga. Tapi bentuknya adalah akad jual beli. Nah, jual beli juga harus didudukkan lagi jual belinya seperti apa. Kalau jual belinya kredit, ya sesuai dengan syar'i, itu boleh. Tapi kalau misalkan tidak, gitu ya, terus jadinya bukan jual beli, jadinya adalah sewa, sorry, beli jual beli sewa. Jadi kita sebenarnya nggak beli, tapi kita sebenarnya kita minjem. Kenapa? Oke. Karena dalam waktu tertentu kalau kita nggak bayar, dikembalikan barang. Padahal kalau jual beli secara secara pengertian adalah jual beli itu perpindahan kepemilikan. Jelas, Mas Andre Betul, punya betul. apa, saya beli, itu jadi milik saya. Terserah, mau saya jual lagi, mau saya bagi-bagi, terserah saya. Karena sudah pindah kepemilikan. Nah, kalau kondisinya ada pembatalan-pembatalan syar'inya, maka itu jadi nggak boleh. Tapi kalau misalkan sesuatu hal itu semua sesuai dengan syar'i, maka itu jadi boleh. Nah, makanya kalau bisa dibilang sih, yang ini terutama yang melek teknologi ya, gitu. Karena sekarang kan ya hampir rasionya lebih kecil yang tidak melek teknologi daripada yang melek teknologi zaman sekarang. Saya bisa katakan Oke. demikian. Nah, makanya ketika misalkan, wah kita kan nggak ngerti dan segala macam. Nah, sebenarnya sih kan bisa dicari ya. Riba itu gimana, terus transaksinya seperti apa, yang boleh gimana, dan seterusnya. Sebenarnya sih bisa dicari. Nah, kalau misalnya kita ragu, ya kita jangan ambil dulu. Kita tanyakan dulu. Gitu. Tanyakan dulu, baru. Oh, maksudnya boleh kok, baru kita ambil. Jadi sebenarnya nggak bisa serta merta nggak boleh dan seterusnya. Makanya kita bisa bilang, berarti kalau semuanya transaksi itu ribawi dan seterusnya, ya udah nggak usah pakai tabungan aja di bank, ya udah nggak usah ini aja, balik aja ke zaman dulu gitu, barter sistemnya, nggak kayak gitu, kan Hmm. Islam nggak ngeliatnya nggak kayak gitu, gitu. Hmm. Maka yang dilihat adalah transaksinya seperti apa, boleh atau Hmm. tidak gitu. Jadi Betul, nggak betul, bisa betul. serta merta demikian ya. Nah, ini memang jebakannya halus ya antara transaksi tidak halal dan halal ya. Kayaknya Hmm. memang apa ya rasanya itu loh. Mungkin kan orang kalau misalkan ya biasa kan beraktivitas dan apa ya tadi, oh misal jual ya muamalah tadi, kita misal investasi tadi ada orang yang di saham, ada yang kemudian orang yang benar-benar di syariah gitu. Itu kan ya tadi ya memang kalau misalkan apa bahasanya nggak ada informasi sebelum itu, mungkin kayak rasanya sama aja gitu. Nah, ini betul-betul harus punya informasi nih yang betul-betul banyak sehingga kita nggak kejebak nih di bagian tadi ngerasa kayak udah gitu ya. Sama aja rasanya. Ya, Ya, kira-kira seperti itu ya Mas Giri ya. ya, Luar ya. biasa nih. Ini Jadi, ini luar biasa. ya jadi lu ini juga apa namanya? Kalau saya boleh cerita, Mas, dulu kan memang di konven itu ya memang kita mengarahkannya ke sana ya. Karena informasinya yang ada itu mengarahkannya ke sana. Gimana caranya buat KPR itu berarti yang dicari adalah DP-nya dulu gitu. Jadi fokus Hmm. di DP, terus utangnya dari kapasitas seberapa besar penghasilan kita per bulan. Kalau DP-nya sekian dengan totalan income kita sekian, bisa nggak kita nyicil dan seterusnya. Jadi emang fokusnya ke sana. Kenapa? Ya karena informasi kita dapatnya itu gitu. Nah, setelah belajar tentang sedikit-sedikit belajar sampai sekarang juga masih terus belajar tentang muamalah, oh ternyata beda ya sudut pandangnya gitu. Nah, memang sudut pandangnya beda sih gitu. Kalau dulu emang kita kan pengennya semua orang itu bertransaksi di bursa gitu. Kita pengen dulu begitu. Kenapa ya? Karena menguntungkan gitu. Hmm. Walaupun ada potensi juga kerugian, itu jelas Betul, dimanapun juga betul, bisa betul. demikian gitu. Tapi itu satu. Terus yang kedua, kita berfokus pada gimana caranya kita itu disenangi oleh bank darling. Hmm. Sehingga apa? Sehingga ketika kita di posisi itu kita punya punya apa ya? Punya keuntungan lebih banyak gitu ya. Kita bisa nego bunga gitu ya. Ya, nego bunga berarti nego riba, dosa. Kita bisa nego Hmm. bunga,
kita bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas lain gitu ya, yang memang menguntungkan secara dunia. Menguntungkan, iya menguntungkan. Menguntungkan. Saya bisa bilang iya karena enak mas gitu loh. Kalau kita ngeliatnya aja dari sini saja. Tapi balik lagi ya, ini untung atau buntung itu kan dilihat dari kacamata mana. Nah, yang mau kita sampaikan kan, yuk lebih dalam lagi kita pandang atau kacamata syariat. Sama kayak misal orang gini ya kan ada yang bilang bahwa mungkin ya maaf ya teman-teman dari yang non muslim kan bilang eh, enak tuh kalau makan babi gitu. Jadi sesuatu yang berarti ya kalau di Islam dilarang diharamkan tuh memang kayaknya semuanya enak deh gitu. Tapi itu resikonya adalah ya luar biasa pengadilan di hari akhirat. Ya, ya, ya. Karena sehari ini kayaknya nggak kerasa gitu. Cuma, nah ini nih ya, mesti hati-hati. Nah, ini kayaknya yang tadi sudah Mas Giri sampaikan, apa ya, ini kalau kalau kita terusan ragu ya, ini nggak boleh banget nih. Harus diatasi. Dan juga ya was-was itu tadi ya, jangan sampai kita terus-terusan was-was gitu. Hanya karena tadi gitu, kurang informasi dan lain sebagainya. Nah, Alhamdulillah kita nanti ada event yang memang bakal tuntas ngebongkar banyak akad yang batil gitu ya, banyak yang nggak syar'i dan juga gimana sih jebakan-jebakan yang ada di saat ini gitu ya, instrumen-instrumen investasi ya agar kita tuh benar-benar bisa ya tadi ya nyari keberkahan dan ridhonya Allah. Nah, alhamdulillah nanti kita bisa bertemu di event mengupas sisi gelap saham, Masya Allah nih. Sama Mas Giri lagi, ya, The Untold Story of Stock Market pada hari Ahad tanggal 29 September. Nah, ini insya Allah eventnya cuma sekali, ini bagus banget ya, ini harus banget bisa kita ketemu lagi nih banyak bahas mengenai tadi ya yang sudah disampaikan ya. Karena informasi ini sangat penting gitu. Kalau misalkan kapan lagi gitu kan kita ngulik ya kita nyari-nyari informasi. Nah ini berharga banget, nama ilmu itu betul-betul yang berharga ya. Betul nggak Mas Giri ya? Ya. Ini makanya nanti ada event ya kita siswa mengupas sisi gelap saham dan Told Story of Stock Market hari Ahad besok. Nah, jadi sekali event dan itu jam 8 malam ya 19.45 sampai 21.30 insya Allah via Zoom. Nah alhamdulillah kalau misalkan ada biaya pendaftaran iya karena memang di sini kita ada biayanya tapi insya Allah dari siswa Amfara itu nggak pernah ada sia-sia ya jadi akan ada sebagian dana yang jadi pahala investasi Bapak Ibu dan Kakak sekalian. Kenapa? Karena memang kita juga ada pembangunan ya kampus ekonomi berpesantren ya kampus ekonomi Islam Stay Hamfara jadi itu kita juga sebagian dananya ada yang ke sana sehingga ini selain juga ikut event ya kalian juga nanti ada pahala dalam membangun pesantren ya pondok pesantren. Nah ini materi utama nanti sama Mas Giri hari Ahad sejarah pasar modal. Nah perjalanan pasar modal di Indonesia, terus mekanisme kerja pasar modal, para pemain utama pasar modal, proses terbentuknya profit, jenis akad pasar modal, terus tinjauan syariahnya gimana sama pasar modal. Ini lengkap banget nih, ini buat kita bahas nanti hari Ahad nih Mas Giri. Masya Allah nih Ya. luar biasa banyak banget ini. Nah, jadi untuk Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian, tunggu apa lagi untuk bisa segera ya ikutan hari Ahad. Nah, boleh banget nanti di-share informasinya ya kepada orang-orang, saudara terdekat, teman, keluarga gitu ya. Karena ini selain juga apa ya, yang untuk kita dan juga untuk keselamatan kita ya gitu ya, untuk bisa terus nyari ridhonya Allah gitu kan kita nggak mau gitu apa ya terjebak terus kasihan kan kalau terlalu banyak dalam kubangan dosa gitu hanya karena kita nggak tahu informasinya gitu itu sayang banget gitu nanti di apa namanya di kemudian hari gitu nah ini boleh banget di share ya semoga bisa bermanfaat nah barangkali ada sedikit closing statement Mas Giri boleh banget nih di share ke kita. Ya, closing statement-nya apa ya? Balik lagi ya. Jadi buat siapapun ya, setiap keputusan keuangan itu akan
dipertanggungjawabkannya masing-masing. Jadi maka pelajarilah dulu lebih dalam. Kenapa ada ide untuk mengeluarkan satu materi tentang pasar modal ini, tentang sahamnya kan? Ayo kita belajar bareng-bareng gitu ya, gimana sih sebenarnya kondisi pasar modal saham yang terjadi dan bagaimana syariat itu melihatnya. Gitu sih, mungkin kita belajar bareng-bareng, kita ketemu lagi di kelas insya Allah di tanggal tadi ya. Berapa sih tadi? Ahad 29 September. Ahad 29 September. Ya. Iya, betul. Ahad malam nih, Masya Allah. Nih enak banget nanti sama Mas Giri. Kita ketemu lagi, terus bener-bener, ini 2 jam ya, full. Nanti kita bahas gimana sih. Pasti kayaknya banyak banget tadi asumsi-asumsi yang pasti ya banget untuk bisa dibahas ini, Insya Allah. Oke, Alhamdulillah kita nanti akan bertemu kembali hari Ahad. Nah, insya Allah dipersiapkan bagi Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian. Monggo di-share juga infonya gitu ya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Insya Allah kita doakan selalu Mas Giri selalu dimudahkan dan diberikan kelancaran rezeki dan juga kemudahan dalam dakwahnya. Masya Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Nanti kita bertemu kembali ya di hari Ahad, insya Allah. Dan jangan lupa di sharing infonya. Kita tutup bersama-sama dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Andre sebagai moderator. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Jazakallah khair ini Mas Giri. Ya Allah, syukran kasiron udah sempat menyempatkan malam hari ini taklim, Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khairan Bapak, Ibu, dan Kakak sekalian sudah hadir di malam hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu kembali. Terima kasih Mas Andri dan lain. Assalamualaikum. Ya, afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin tutup ya semua.